Oke guys, welcome back to my channel Dua Media, konten seputar sepak bola. Oke lor, di sini Dua Media tidak sendirian. Di sini ada teman lama saya. Monggo Mas, perkenalan Mas. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya FK Raffian Azhar. Ya, cukup itu aja. Kalau kalian mau nge-follow saya banyak, cukup cari aja di Instagram atau di TikTok. Cari aja dengan FK pasti ketemu. Oke lor, itu namanya Mas Edgar ya. Kalian bisa cari di TikTok dan juga di IG. Oke lor. Untuk next Dua Media bakal sering nonton bareng Mas Edgar ya Mas ya. Siap. Oke lor. Karena ini saya lagi di Tangerang dan juga saya lagi pakai jersey Tangerang lor. Tangerang itu ada banyak klub ya lor. Sementara ini saya berada di Stadion Benteng Rebon, tepatnya di markas Persikota. Oke lor. Dan ini adalah Mas Edgar ini adalah sosok mungkin penggemar bola di daerah Tangerang yang sangat-sangat melekat dengan Persikota. Monggo Mas, bisa bercerita sebagai apa sampai di Persikota atau mungkin di belakang layarnya Mas? Ya, jadi ya awalnya ya saya dulu fans Persikota. Kecil itu saya fans Persikota, nonton Persikota dari ya masih Persikota divisi utama. Kalau dulu kan Liga 1 divisi utama itu sampai tahun 2007 divisi utama. Ya, 2007-an lor baru lahir ya. Ya sampai akhirnya alhamdulillahnya tahun 2019 saya masuk di jajaran official ya. Sampai tahun 2000. Itu pertama kali Mas ya? Ya, sampai tahun 2022. Nah, jadi tahun sekitar 5 tahunan ya Mas ya? Hampir 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahunan. Sekitar 4 tahun Mas Edgar itu di belakang layar dari Persikota lor. Dan untuk tepatnya setelah Mas Edgar tidak berada di Persikota, tidak ada di mungkin masih ada Mas ya beri-beri support dari sosial media ya. Saya alhamdulillah ya, namanya saya fans dan cinta Persikota ya. Saya tetap support, saya kasih masukan juga, saran, kritik, masukan juga buat tim yang baik lah. Saya tetap support, namanya saya fans dan juga saya emang asli sini kan ya. Asli Tangerang loh. Nah, dan kali ini Persikota ternyata bisa lolos Liga 2 Mas. Impian itu Mas ya. Dari tahun berapa itu Mas? Ya, alhamdulillah. Berapa tahun itu? Alhamdulillah kan Persikota udah masuk sekarang, balik lagi ke liga profesional ya. Oke loh. Karena terakhir Persikota bermain di liga profesional itu sekitar tahun 2012. Jadi sejarahnya 2012. memang sangat panjang ya. Sangat panjang. Turunnya udah 11 tahun kita di liga amatir atau liga 3 ya. Kalau dulu namanya bukan liga 3, dulu namanya divisi Mas ya? Divisi 1. Divisi 1. Divisi 1. Divisi 1 lor. Itu masih di Antv itu. Dulu ya? masih di Antv. Logonya yang biru, hijau sama hitam itu ya. Ya, betul. Nah, itu lor. sejarahnya seperti itu. Jadi sebenarnya sejarahnya Persikota itu bayi ajaib lah ya. bayi ajaib. Memang tidak pernah terdegradasi secara penampilan atau secara performa. Karena Persikota lalu kan banyak orang bertanya kok Persikota tiba-tiba ya. Kenapa anjlok Liga 3 tuh? Nah, kaget semua. Karena waktu itu tahun 2013 itu ada yang namanya krisis manajemen dan krisis keuangan lah. Finansial. Padahal pada saat itu kompetisinya tidak ada degradasi. Karena waktu itu pergabungan antara ISL sama IPL. Jadi, ya itu yang terbelah itu Mas ya. Liga 2013 itu kan Liga Unifikasi bergabung. Benar. Tidak ada degradasi saat itu, tetapi Persikota memilih untuk tidak ikut kompetisi karena memang krisis keuangan. Nah, karena dianggap tidak ikut kompetisi itu sama dengan mundur dari akhirnya dari ini ya Mas. Akhirnya ya dijatuhi sanksi, Persikota harus terdegradasi secara administrasi oleh regulasi seperti itu. Oke lor, itulah cerita dari Persikota kenapa yang zaman dulu tuh bisa turun liga kastanya ke Liga 3 bahkan bertahun-tahun, hampir sekitar 11 sampai 12 tahun. Persikota ternyata nggak punya dana, mungkin dari pemerintah belum support karena juga ada 2 kompetisi yang berbeda. Nah itu bingung, daripada kita pilih yang mana, daripada kita salah, ternyata Persikota memilih tidak ikut. Dan
dalam peraturan mungkin di PSSI daerah Banten ini, atau mungkin sudah secara umum di kota-kota kalian, peraturan kalau tidak ikut Liga 3 atau liga maksud saya sudah didaftarkan di PSSI provinsi kalian atau sekitar 1 tahun sampai 3 tahun, ternyata itu sudah sama saja itu mundur dari keikutsertaan ya Mas. Ya, kalau jadi setiap Asprop itu asosiasi provinsi PSSI itu memang punya anggota gitu kan. Ya. Kalau di Banten ini memang dengan regulasinya bahwa kalau tidak ikut kompetisi 3 tahun berturut-turut Ya. itu dianggap Sudah tidak dianggap ikut lah. klubnya udah kayak udah nggak ada lah gitu. Ya. Makanya ya, ada Otomatis- kemungkinan dicoret dari keanggotaan Nah, seperti itu. otomatis hilang dari keanggotaan loh. Ya. Nah, itu selama 1 sampai 3 tahunan lah mungkin. 3 tahun secara beruntun. Ya, 3 tahun secara beruntun. Nah itu lor, info yang sangat akurat sekali dari sosok penggemar bola di kota Tangerang, Mas Sepkar, yang juga menjadi influencer ya. Ibaratnya tuh menjadi seperti media, dia tuh udah seperti media, ketemu ada media dari mulut ke mulut, dari sosial medianya dia menyebar tentang Persikota, udah melekat sekali lor. Mas Sepkar ini di Persikota, bahkan sejak dulu mungkin Mas ya, udah berapa tahun Mas jadi penggemar Persikota itu? Saya dari Umur berapa? Ya dari SD lah. Dari SD ya? Tahun 2003-an lah di sini. Itu udah 2003 lor. dari kecil lah saya. Ini udah 2024. Berapa tahun? Sekitar 21 tahun tuh. Dari kecil Ngeri. saya. 21 tahun jadi penggemar Persikota loh. Dan sekarang impian Persikota baru loh. Setelah lolos Liga 2 pasti targetnya Liga 1. Ya, memang targetnya pasti Liga 1, Nah. tapi menurut saya ini mah ya. Berharap ya. Berharap memang saya juga berharap untuk bisa balik lagi ke Liga 1, tetapi melihat kondisi infrastruktur kota yang belum memadai, maka saya bilang untuk tahun ini mungkin akan bertahan. Syukur-syukur kalau bisa lolos ke Liga 1 itu artinya bonus ya Mas. kalau bisa lolos ke Liga 1 pun harus banyak yang dipersiapkan. Nah, itu. Terutama finansial. Betul, baik finansial, infrastruktur atau fasilitas. Ya. Itu memang harus dipersiapkan Ya. secara matang dan profesional. Kalau kata orang Jawa tuh kuncinya duit. Nah itu kuncinya tuh uang lor. Jadi kalau sampean punya uang pasti, apalagi sampean ini bergerak kemanapun, mungkin itu akan mempermudah langkah kalian. Dan ternyata PSS membuat regulasi baru Mas. Tim yang ikut keikutsertaan PSSI harus wajib finansialnya tuh harus mumpuni. Ya, memang karena memang udah harus profesional ya, karena Ya. kan sudah sepak bola ini sudah tidak boleh yang Jual beli lah itu ya, antara seperti itu lah ya. iya, jadi memang sekarang sepak bola itu kan lebih pada industri kan yang Iya, harus benar. dijalankan gitu. Termasuk Persikota ini ya alhamdulillahnya tahun ini finansialnya bagus sehingga bisa naik ke Liga 2. Nah, itu loh. Sejarah bagi Persikota yang saat ini stadionnya juga sudah dibangun. Ya. 2000 berapa Mas dibangun ini? Ini 2020 ya kalau nggak salah. ini dibangun itu 2020 selesai Yang- tahun 2022 ini. Sekitar 2 tahun, 2 tahun. Setelah berpuluh-puluhan tahun loh. Ya, Stadion ini dulu dua tim, ada Persikota sama Persita. Nah itu. Jadi berpuluh-puluh tahun nggak direnovasi karena bingung nanti kalau direnovasi ini tuh punya siapa. Nah, Ya, itu. karena pada saat itu kenapa belum direnovasi? Karena dulu ini masih asetnya di pemerintah Kabupaten Tangerang. Itu, Lor. Yang mana di sana Persita bermukim dari sana gitu. Nah, itu, Lor. Karena ini sejak tahun 2019 ini sudah berpindah beralih aset menjadi kepemilikannya menjadi pemerintah Kota Tangerang. Nah, itu, Lor. Nah, seperti itu. Jadi karena sudah diserahkan dari kabupaten ke kota, maka pihak kota berani merenovasi lor. Dan sekarang hasilnya sangat bagus sekali. Nanti kalian bisa cek tuh di dua media ya. Nanti bakal saya sepil bagaimana kondisi stadion Benteng. Nah itu lor. Sekarang namanya udah beda juga, Reebok. Udah kayak anak zaman sekarang mas. Ya betul itu. Tahu nggak inspirasinya dari mana? Atau mungkin cuman ya karena Reebok kan baru, muncul baru. Reborn itu artinya kan lahir kembali. Ya, lahir kembali. Lahir kembali ya.
Jadi Stadion Benteng itu lahir kembali lor. Nah itu sangat ramai sekali di sini. Di sini juga bisa jogging, nggak hanya main bola lor di sini. Ngopi sama teman-teman lebih terbuka, nggak kayak seperti stadion yang harus cuman main bola aja mas. Itu yang membuat kenyamanan para masyarakat Kota Tangerang bisa bermain di stadion sini maupun lari, pegang rumputnya udah bisa. Kalau stadion bisa kayak gitu kan enak mas, tapi kita tetap harus menjaga itu kebersihan. Nah itu lor. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan kelanjutannya, saya membahas bola bersama Mas Epkar. Nah kalian harus nonton video yang ini dulu, oke lor. Video yang ini wajib kalian tonton ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya kasih lor ya. Sama Mas Epkar, dan juga inilah konten pertama saya bersama Mas Epkar dan bersama orang Tangerang. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Dwi juga bisa terus berkreasi memberikan informasi sepak bola yang bermanfaat untuk kalian. Manyala bangku. Oke lor, terima kasih sudah berkunjung di channel Dwi Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bisa follow juga Instagram Dwi Media. Thank you.